Ini adalah website yang bisa teman-teman buat setelah menonton video kali ini. Karena di video kali ini kita akan membahas gimana cara bikin website travel tanpa coding sama sekali dengan menggunakan Tripcart. Di video ini kita akan ngebahas mulai dari cara daftarnya, bikin tripnya, bikin websitenya, serta berbagai macam settingan yang bisa membantu teman-teman untuk bikin sebuah website travel. Nah, video ini mungkin cukup panjang buat teman-teman yang mau maju mundur, langsung aja cek chapter yang ada di bawah daripada kelamaan. Oke, let's go! Oke, di video kali ini kita akan ngebahas gimana cara bikin website travel menggunakan Tripcart. Mungkin beda dengan video pembahasan sebelumnya, yaitu dengan WordPress. Kalau di sini kita nggak perlu lagi pusing-pusing terkait dengan infrastruktur dari WordPress itu sendiri. Bisa dibilang ini tinggal pakai aja, jadi teman-teman tinggal fokus cara bikin kontennya dan juga gimana cara ngejualinnya. Sekarang kita langsung masuk aja ke dalam websitenya dari Tripcart. Oke teman-teman, di sini adalah tampilan dari Tripcart, tripcart.com. Kalau teman-teman pengen mau masuk ke dalam website ini, teman-teman langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Nah, ini adalah tampilannya. Secara overview dikasih tahu apa aja gitu fitur-fiturnya ya. Kita coba secara singkat ya. Jadi ini gampangnya adalah sebuah website untuk ngebuat website gitu ya, website builder. Kalau di tempat sebelumnya di WordPress itu bisa dibilang kita harus nyari-nyari sistemnya sendiri ngebangunnya. Kalau di sini udah terintegrasi jadi jauh lebih mudah. Bagusnya lagi buat teman-teman di sini, ini kan website buildernya dari luar negeri gitu ya. Jadi ini akan cocok buat teman-teman yang punya bisnis yang target marketnya itu dari luar negeri terutama ya. Walaupun memang di Indonesia juga bisa disesuaikan. Oke, kita langsung bikin aja akunnya. Jadi untuk di sini kita bisa dapat free trial 30 hari. Jadi teman-teman bisa klik di bagian sini atau di bagian sini. Kita pilih yang sini aja. Nah, pada proses pendaftaran ini teman-teman bisa menggunakan akun Google. Untuk simpelnya kita pakai Google aja, nggak usah bikin akun lainnya. Nah, di sini kita tinggal klik aja, sign in with Google. Masukin email Google kalian. Kita klik lanjutkan. Oke, dan selesai akun kita udah jadi. Sekarang kita tinggal masukin aja nama website yang ingin kita buat. Nah, di video kali ini kita akan menggunakan sebuah case. Di video kali ini seperti biasanya, buat teman-teman yang udah biasa nonton video gua, itu akan ada case yang akan ngebantu kita lebih paham konteks gitu ya dari bisnis yang ingin kita buat. Nah, kalau di sini konteksnya adalah travel, berarti kita akan membuat sebuah perjalanan gitu ya, travel yang spesifik pada suatu destinasi gitu ya. Karena biasanya kita fokusnya yang ada di Indonesia Timur atau Tengah, kita akan fokus di Indonesia bagian Barat, kita akan fokus di Sumatera. Jadi kita akan bikin trip yang ada di Sumatera gitu teman-teman. Oke, pada bagian sini gue kasih namanya Wonderful Sumatera. Terus untuk subdomainnya otomatis gitu ya. Jadi Wonderful Sumatera. Ini typo harusnya nggak pakai Sumatera. Oke, create my website. Nah, di sini kita juga masukin info-infonya ya. Misalkan stage-nya ini terus juga masukin berapa estimasi aja, terus country-nya Indonesia, terus address-nya Jalan Medan Merdeka, phone number-nya ini kita bisa asal Jakarta, city-nya Jakarta 12280 komplit itu. Jadi intinya kita masukin dulu aja daftar kayak biasa. Nah, dan sekarang teman-teman udah langsung masuk ke dalam dashboard dari My Trip. Nah, ini adalah tampilan dari dashboard Tripcart. Jadi, teman-teman mau bikin websitenya itu fokusnya di dashboard ini. Kalau di video yang sebelumnya gue bahas gitu ya, kalau teman-teman nonton video yang sebelumnya, itu kita tuh apa ya, nggak fokus gitu. Ada beberapa hal yang sebenarnya tuh nggak terlalu penting, tapi jadi kita pikirin karena bukan di ekosistem yang memang spesifik untuk travel. Karena itu kan WordPress itu memang bagusnya general. Cuma karena emang teman-teman di sini mau fokus untuk ngembangin bisnis travel, bisa pakai Tripcart ini. Nah, sebenarnya ini pemula friendly banget ya buat teman-teman karena ketika teman-teman masuk ke dalam sini itu udah langsung dikasih tahu tahapan apa aja sih yang perlu dibuat gitu. Yang pertama, create tour alias bikin perjalanannya. Kedua, customize website teman-teman, habis itu setup payment, habis itu terakhir custom domain gitu. Kita buka dulu aja website kita di Wonderful Sumatera on trip.com. Ini kita klik aja langsung muncul tuh. Ini adalah default tampilan dari website kita gitu teman-teman. Udah bagus banget. Udah ada gitu. Kenapa ini masih 0 ya? Karena kita kan belum masukin. Jadi nextnya pada bagian selanjutnya kita akan fokus di bagian pembuatan tour. Supaya teman-teman di sini bisa langsung fokus gimana caranya masukin tour dan pada akhirnya bisa dipakai oleh orang-orang. Oke teman-teman, sekarang teman-teman udah bisa bikin akun Tripcart gitu ya. Kita dapat free trial 30 dan kita nextnya akan bahas gimana caranya bikin tour untuk si Wonderful Sumatera.
Oke, kita balik lagi ke dalam dashboard dari Tripcard. Terus kita langsung masuk aja create tour setting. Jadi kita pilih mau angle single active atau single activity atau multi day tour. Karena kita mau fokusnya itu di kulineri gitu ya, perjalanan yang seru, wonderful Sumatera gitu, itu bagusnya multi day tour gitu. Nah, di sini kita bisa nih masukin informasi-informasi detailnya. Nah, seperti yang udah gue bilang sebelumnya, karena ini kita kasih teks gitu ya, kasih case supaya teman-teman bisa dapat konteks yang lebih oke, itu gue udah nyiapin untuk si decknya. Gue udah nyiapin materi untuk si Wonderful Sumatera, jadi teman-teman yang masih pengen belajar gitu ya, bisa tinggal kopas-kopas dari konten yang udah gue siapin. Oke teman-teman, ini adalah Google Sheet untuk teman-teman bisa pakai gitu ya, ini template-nya. Ini gue generate pakai ChatGPT. Jadi buat teman-teman yang mau bikin untuk website teman-teman bisa gunakan juga prompt di sini. Teman-teman bisa dapat aksesnya langsung dengan cara isi form yang ada di dalam deskripsi, itu nanti akan dapat akses ke sini gitu ya. Jadi supaya kita prosesnya lebih cepat gitu dalam bikin websitenya, kita pakai template ini aja. Kalau teman-teman di sini perjalanan itu misalkan di daerah lain gitu, bukan Sumatera, misalkan di Kalimantan, Sulawesi atau lainnya, tinggal dimasukin aja nanti di promptnya sini secara detailnya apa aja sih yang dibutuhkan kayak gitu. Oke? Kita akan pakai template yang ini dan kita akan masukin ke dalam si Tripcard. Oke, sekarang kita mulai kopas-kopasin aja. Intinya sih masukin aja namanya di sini. Terus linknya kita ganti misalkan jadi kayak gini. Terus ganti ini multi day, durasinya kita buat 7 hari. Terus usianya kita buat 18 sampai 16 sampai 60 sorry. Terus destinationnya kita ganti gitu ya, Aceh. Nanti kita tulis di sini Aceh. Terus tambah lagi Sumatera Utara. Sumatera Barat. Oke. Dan nextnya, ini kan banyak sebenarnya kalau kita satu-satu gitu kita masukin ke sini akan lama, jadi gua akan cepetin aja, gua skip ke bagian lainnya ya. A few moments later. Oke, ini untuk bagian general udah gua masukin semua ya. Ada beberapa yang disesuaikan, misalkan kayak di sini aktivitasnya disimplify aja. Jadi teman-teman cuma bisa kayak masukin satu tag ataupun satu kategori gitu ya di bagian activities. Ini kita bisa nambahin nanti di bawah get new activity. Nanti kita juga bisa bikin kategori berdasarkan activity. Makanya kita bagi jadi yang simple-simple aja. Terus kalau udah itu kita bisa masuk ke itinerary. Nah di itinerary ini kita juga dibantu nih sama ChatGPT ya teman-teman. Jadi kita udah tahu title-nya apa, terus ngapain aja gitu-gitu. Jadi untuk detailnya itu kita bisa masuk ke bagian itinerary satu-satu kita masukin gitu ya. Ini akan gue percepat aja karena ini akan banyak banget gitu. A few moments later. Oke, di sini itinerary-nya udah gue masukin ya. Jadi di sini kita bisa nge-slice atau ngebagi berdasarkan hari. Ini simple aja kontennya. Jadi kayak seharian tuh ngapain aja. Tapi kalau teman-teman beneran untuk bikin bisnis teman-teman bisa lebih detail lagi karena kan biasanya per jam gitu ya. Misalkan jam 5 sampai jam 6 sore ngapain gitu-gitu. Ini secara simpelnya aja sampai jam 7 gitu ya. Sampai hari ke-7, jadi hari pertama itu di Banda Aceh, terus hari ketiga ke Medan, terus di tanggal ke-6-nya Padang, terus di hari terakhirnya di Banda Aceh lagi kayak gitu kurang lebih. Oke. Nah, di sini kita bisa masukin nih gambarnya teman-teman, image-nya. Nah, kalau di sini kan gue belum siapin, nanti kita masukin untuk gambar-gambarnya di belakangan aja ya. Kita masukin kontennya dulu, oke? Terus kita masuk ke includes. Nah, includes ini apa sih? Intinya kayak apa aja sih yang didapatkan dari trip ini atau perjalanan ini gitu. Yang termasuk misalkan tidak termasuk. Jadi kayak kita bisa kasih tahu gitu ya ke orang-orang, oh ini masuk apa aja dan nggak masuk apa aja gitu. Jadi tinggal masuk kopas aja. Wait. Ini kita hapus, bersihin dulu. Terus kita masukin aja apa aja gitu ya. Ini udah ada kontennya, tinggal kopas-kopas aja. Kita skip. Oke, ini udah kita masukin yang termasuk dan tidak termasuk ya. Ini basic kayak semua yang perjalanan yang ada di sana udah termasuk, tapi yang nggak termasuk kayak biaya pribadi, oleh-oleh, terus ada asuransi perjalanan dan transportasi ke titik awal. Misalkan kalau teman-teman dari Jakarta ke Aceh itu bayar pesawatnya sendiri, kayak gitu. Itu untuk bagian di includes. Terus di tour info di sini lebih detail lagi kayak sebenarnya kita akan melakukan apa gitu ya. Ini kita bisa klik di sini.
Nah, di sini kita masukin icon-icon gitu, misalkan makanan kayak gitu-gitu ya. Ini kita ambil dari template yang udah ada. Ini kan contohnya menyusuri rasa kuliner Sumatera Utara, berarti kita ikonnya ambil aja makanan. Food, misalkan kayak gini. Nah, itu teman-teman bisa tambah lagi misalkan kalau umroh gitu mungkin perjalanan religi, terus ada ekstranya misalkan ke Turki dan lain-lain itu bisa di sini di bagian tour info gitu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam bagian price. Nah, di bagian price ini kita bisa nentuin nih teman-teman kayak gimana sih harga asli dan harga cross price. Apa sih selling price itu misalkan ya kalau teman-teman harga yang benar-benar dibayarkan orang yang akan membeli teman-teman itu masuknya di selling price. Cross price ini adalah harga sebelum diskon, gampang kayak gitu. Misalkan ya, kita ganti nanti di, ini kan masih USD, nanti kita ubah. Belakangan kita masukin dulu aja untuk perjalanan. Misalkan ke Aceh itu harga aslinya di harga yang dibayarkan itu 7.500.000 misalnya. Terus cross price-nya itu dari 8.500.000. Gitu. Nanti kita ganti dari USD karena kalau ini kan mahal banget ya. Terus number of packs-nya berapa? Kalau menurut gue sih minimal 2. Jadi kita bisa semi private gitu ya. Terus maksimal 10 orang untuk dalam satu perjalanan. Terus grup diskon. Kita mau kasih diskon berapa sih? Kalau misalkan orangnya katakan 5. Kalau misalkan diskonnya 10% gitu ya. Ini bisa kita kurangin. Jadi kita bikin macam-macam tiernya gitu ya teman-teman. Oh kalau 1 sampai 5 harganya normal di 7,5. Kalau 6 sampai 10 kita turunin jadi 7 juta gitu. Jadi orang bisa semakin banyak orang yang ikut gitu ya, semakin murah juga harganya. Oke, itu untuk yang di price. Terus dates, kita mau gimana cara bikin tanggalnya. Oke, jadi untuk bagian yang cut off time itu adalah kapan terakhir kali kita bisa mulai terakhir gitu ya, maksimal hamin berapa dari perjalanan. Misalkan yang paling aman tuh kan 1 minggu. Jadi di sebelum 7 hari sebelum perjalanan itu udah harus booking, kalau nggak bisa gitu. Misalkan ini kan gue lagi record di bulan Ramadan gitu ya. Kalau bisa misalkan starting dates-nya habis lebaran. Nah, habis lebaran itu di tanggal 8. Jadi at least orang hamin 8-nya itu nggak daftar gitu ya. Jadi dari sini pertama kalinya tanggal 8 berarti maksimal tanggal 1 gitu untuk daftarnya. Gitu. Ini kita repeat setiap minggu kita akan ada perjalanan gitu. Nah, kalau block dates itu kayak kapan kita nggak ada perjalanan. Sebenarnya kan harusnya selama musim lebaran. Cuma di gua nggak pilih karena ceritanya kita itu selalu open gitu ya. Itu untuk bagian dates. Selanjutnya kita masuk ke dalam map. Nah, di map ini kita bisa kasih lihat di mana aja sih lokasi perjalanan kita gitu kan. Apalagi ini tripnya multi provinsi dan ada banyak kota. Jadi kita bisa nih masukin peta-petanya gitu. Nah, di sini kita bisa tulis map. Di sini kita bisa kasih coding gitu ya untuk si map iframe-nya. Jadi teman-teman bisa masukin dari Google Maps atau dari gambar sendiri gitu, misalkan JPEG atau PNG kayak gitu. Di sini gue belum siapin sebenarnya, jadi kita skip dulu aja. Nah, untuk review ini kita bisa masukin review secara manual ya teman-teman. Dan juga nih manual kita bisa masukin dari Google Trustpilot atau TripAdvisor gitu ya. Jadi misalkan dari Google Map kita bisa masukin gitu. Jadi review tentang produk kita atau layanan perjalanan kita itu lebih trusted gitu karena ada reviewnya dan bukan dari akun kita sendiri tapi dari tempat lain gitu. Misalkan TripAdvisor, Google atau Trustpilot. Cuma sementara karena kita belum ada reviewnya kita skip dulu karena kita nggak bisa masukin manual. Setelah gue cek lagi jadi ada di TripAdvisor, Google atau Trustpilot. Jadi untuk awal-awal kita skip dulu aja di bagian reviewnya. Kita masuk ke FAQ. FAQ adalah kayak pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang-orang dan bisa kita langsung jawab. Nah kalau teman-teman lihat di sebelah kanan itu gue udah siapin ya untuk FAQ-nya menggunakan ChatGPT juga. Ini misalkan question-nya apa? Ini pertanyaannya apa? Nah kayak gini. Kalau misalkan mau dibuat lebih detail gitu kategori dari FAQ-nya misalkan yang atas tentang biaya, yang kedua lebih ke akomodasi itu juga bisa. Cuma ini kita simplify aja atau lebih simple sesuai dengan yang ada dari hasil ChatGPT gitu. Oke, itu untuk bagian FAQ. Nah, di sini ini tuh kayak tambahan aja informasi yang mau teman-teman yang bisa teman-teman masukin gitu secara deskripsi atau link. Misalkan ada sosial medianya atau ada video gitu tentang trip-trip sebelumnya itu bisa dimasukin di sini.
Ini gue pakai dari ChatGPT aja. Kontennya apa? Ya, jadi kayak lebih ke deskripsi aja secara garis besarnya. Oke. Nah, selanjutnya di sini kan dari segi perjalanan ya, paket utamanya. Kemudian kalau teman-teman lihat di sini ada yang istilah namanya add-ons. Apa sih add-ons? Intinya gini, kalau teman-teman perjalanan utamanya cuma kayak keliling-keliling gitu ya, keliling-keliling untuk nyoba makanan. Nah, di add-ons ini kita bisa kasih paket tambahan yang bisa itu tulisannya increase revenue alias meningkatkan pendapatan. Jadi misalkan teman-teman nggak cuma jual paket tripnya tapi juga misalkan ada oleh-oleh atau ada workshop kayak gitu. Kita bisa nih tambahin nih new service-nya apa gitu. Ini misalkan kalau gue misalkan paket oleh-oleh ya. Ini agak beda dari ChatGPT nggak apa-apa. Yang penting intinya kayak mempermudah supaya orang tuh bisa langsung beli di tempat kita gitu. Oleh Sumatera misalkan gitu ya. Harganya berapa? Misalkan 500.000. Oleh khas Sumatera. Oke. Ini ada opsi lagi. Ini nggak perlu lah. Ini untuk contoh aja. Kita save. Jadi ada orang misalkan udah bayar 7,5 juta terus dia mau langsung pakai add-on itu bisa langsung di sini gitu. Akomodasi di sini kayak mau jenis kamarnya seperti apa. Misalkan ya kalau kamar untuk trip kan biasanya ada macam-macam ya. Ada yang kasurnya twin, single, queen, kayak gitu. Itu bisa kita masukin di bagian sini. Ini kita bisa setting nih di bagian global accommodation setting. Cuma untuk sementara kita skip dulu aja, nanti kita masuk lagi ke bagian sini kalau kita udah selesai bikin tripnya gitu ya. Oke, ini secara umum kita udah bikin ya perjalanannya, udah ada general, itinerary, include, tour info, price, dates, mapnya belum kita masukin, review karena belum ada nggak ada, FAQ, terus others untuk nambahin detail, itu udah oke ya. Kemudian sebelum kita publish, kita bisa cek dulu nih SEO-nya. SEO-nya seperti apa? Misalkan di sini trip Sumatera. Nanti di sini kita bisa nih edit-edit teman-teman. Kayak ada errornya apa gitu ya. Jadi kayak dikasih tahu rekomendasi-rekomendasi apa yang harus kita lakukan supaya SEO kita lebih bagus gitu. Itu nanti kita skip dulu aja di bagian selanjutnya. Yang penting sekarang kita lihat dulu apakah perjalanan kita ini udah bisa atau enggak gitu ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman lihat, ini gue buka aja. Ini adalah tampilan ketika teman-teman sudah berhasil membuat sebuah perjalanan gitu ya, tour ataupun trip dengan menggunakan trip card. Ini kan masih preview ya. Ini bisa nih kita publish, kita klik aja publish. Terus kita buka lagi previewnya. Jadi teman-teman kalau mau ngelihat gitu ya website gua kayak gimana, website yang lagi dibuat, itu tuh masuk aja ke dalam ini nih, linknya ada di deskripsi, gua nanti tambahin supaya teman-teman bisa ngintip kayak gimana sih hasil aslinya gitu. Nah ini sebenarnya udah oke nih secara kontennya, cuma mungkin ada beberapa yang perlu kita improve. Apa aja tuh? Pertama adalah gambar. Di sini tuh sama sekali nggak ada gambar, karena memang belum disiapin untuk gambarnya. Cuma kita bisa nih tambahin gambar-gambarnya supaya lebih jelas gitu ya. Ini kan tadi di sini di bagian general kita bisa kasih gambar. Nah, kalau gambar itu kita mau pakai apa? Sebenarnya ada banyak banget, teman-teman. Apalagi zaman sekarang zaman AI ya. Jadi kita bisa generate image dengan cara yang gampang. Misalkan kita pakai AI Studio dari Google. Ini baru banget keluar gitu ya. Ini kita bisa generate gambar dari Google. Ini misalkan, oke. Kita sekaligus belajar AI ya. Oke, kita bisa nulis misalkan generate image of North Sumatra. Scenery. Ya. Nanti dia akan mengenerate email. Sekarang tuh emang lebih bagus banget sih dari si Google-nya ini. Oke, setelah gue cek di aistudiogoogle.com ini lagi nggak bisa untuk generate image, cuma kita masuk dulu aja ke Google Gemini. Untuk teman-teman ya basically ini kayak si ChatGPT dan lain-lain cuma ekosistem Google. Kita bisa nih masukin generate email di sini. Misalkan kita tambahin pakai bahasa Indonesia juga bisa. Wisata kuliner di Sumatera Utara dan Aceh. Pasar tradisional. Misalkan kayak gitu ya. Jadi nanti akan ada gambar yang menjelaskan si ini. Ini kita kurang jelas ininya ya. Generate gambar. Generate image. Nanti dia akan menghasilkan gambar gitu.
Cuma yang perlu kita perhatikan adalah untuk si ini. Kalau ini kan gue udah masukin ya contohnya. Nah, contohnya ini gambarnya vertikal, sedangkan yang kita butuhkan bagusnya itu yang horizontal gitu ya. Nah, ini kayak gini lah kurang lebih. Buat aspek rasio jadi 16:9. Nah, ternyata dia nggak bisa ya untuk aspek rasionya, cuma nanti kita edit aja belakangan. Jadi kita download nih gambar si makanan tradisionalnya ini di pasar gitu ya. Lebih rame. Di sini nanti kita update aja. Di bagian sini, image gallery, kita upload. Oke, ini udah di-upload, terus insert. Cuma harusnya gambarnya kepotong karena kita belum edit gitu. Kayak gini ya. Oke, udah bagus ya. Cuma gue edit dulu deh biar gambarnya lebih oke. Oke, biar lebih bagus lagi tampilannya, kita tambahin lagi gambar-gambarnya gitu ya, teman-teman. Di sini supaya nanti di galerinya lebih banyak. Tapi sebenarnya di itinerary kita juga bisa nih masukin detail-detailnya. Karena kan ini kita ambil satu contoh aja. Ini kan untuk hari pertama gitu ya di Banda Aceh. Berarti nanti untuk di itinerary-nya, nah ini gambarnya lebih banyak kan. Ini masih penyok karena harus disesuaikan sebenarnya. Ini secara gambar kasarnya aja. Ini pakai Google Image semua si Gemini AI tadi. Kemudian untuk di itinerary kita bisa tambahin. Kita ambil satu contoh aja. Ini misalkan Aceh. Ini padahal bukan Aceh ya. Ini Aceh kayaknya nggak ada masjid yang kayak gini. Cuma ya oke. Nanti kita udah update. Kita refresh. Terus kita lihat kayak gimana sih gambarnya. Nah, setelah kita refresh, ini gambarnya udah muncul ya. Tadi gue tambahin juga foto yang kedua, supaya lebih kelihatan gitu ya Acehnya. Untuk bagian bawahnya tuh kurang lebih sama ya. Tinggal masukin aja gambar-gambar yang lebih relevan gitu. Oke, sekarang kita udah selesai ya teman-teman untuk bikin sebuah trip perjalanan di Aceh dan Sumatera Barat gitu ya. Nanti kita bikin, mungkin nextnya kita bisa bikin trip-trip yang di Sumatera yang lebih bawah atau Sumatera yang lebih tengah gitu. Jadi teman-teman udah bisa nih masukin gambar yang relevan dan juga generate image dari Google Gemini gitu ya. Tapi tentu aja kalau teman-teman di sini bener-bener punya paket trip gitu ya, pakai foto yang lebih otentik. Karena kan ini ketahuan banget ya sebenarnya ini aneh gambarnya. Cuma nggak apa-apa untuk sebagai contoh aja gitu. Ini title-nya kita udah bisa masukin, terus informasi terkait tripnya secara umumnya seperti apa, harganya juga udah ditentukan. Nah, tapi ini ingat ya, harganya masih USD. Nanti kita adjust di bagian selanjutnya. Gimana caranya? Ini kan masih banyak gitu yang perlu di-adjust. Nah, ini secara kontennya, tapi kita udah dapat nih, oh perjalanannya udah selesai nih, udah masuk nih detailnya seperti apa. Ini kurang detail, cuma nanti kalau teman-teman bikin trip beneran bisa lebih detail lagi, terus juga ada apa yang termasuk, tidak termasuk, habis itu FAQ-nya seperti apa, dan juga detail-detail tambahannya udah bisa dimasukin di bagian sini. Nah, di sini juga dibantu teman-teman udah bisa tinggal share, misalkan lihat, oh tripnya bagus nih, gue pengen nge-share ke WhatsApp. Jadi tinggal klik WhatsApp aja gitu. Itu udah dibantu dari si trip card-nya. Oke, sekarang teman-teman udah bisa bikin sebuah perjalanan gitu ya, tour ataupun trip dengan menggunakan trip card. Caranya sangat gampang gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman pengen nyoba dulu bisa menggunakan ChatGPT ataupun Gemini gitu ya untuk bikin tulisannya, deskripsinya dan lain-lainnya, dan juga generate gambar untuk dimasukin ke dalam tripnya. Cuma dengan adanya trip card ini teman-teman nggak perlu ngoding, nggak perlu nyiapin server dan lain-lainnya supaya bisa membuat perjalanan yang bisa diakses oleh banyak orang. Di chapter selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan trip card supaya perjalanan ataupun trip tadi itu tuh sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan tadi masih dolar gitu ya, kita akan ubah jadi rupiah. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang kita masuk lagi ke dalam dashboard dari trip card. Nah, ini kita balik lagi ke dashboard trip card gitu ya di Wonderful Sumatera. Itu tadi kan kita udah bikin create tour ya, turnya. Terus selanjutnya kita bisa bikin yang namanya customize your website. Ya, kalau sekarang kita lihat kan website kita masih sangat basic ya teman-teman. Kalau kita klik di sini, ini gambarnya masih belum sesuai, terus juga perjalanannya baru yang kayak tadi satu gitu ya. Nah, di sini kita nanti akan adjust dulu tampilannya supaya sesuai yang kita inginkan. Cuma sebelum itu mungkin gue akan jelasin hal yang perlu ditambahkan tadi ya terkait dengan accommodation. Jadi kalau di accommodation tadi kan perjalanannya basic gitu ya. Jadi kamarnya itu nggak bisa di macam-macamin. Cuma di sini kita bisa tambahin teman-teman. Misalkan ini ada basic, terus ini misalkan untuk family, terus di sini big family gitu untuk keluarga besar. Tadi kan kita contohnya untuk 10 ini ya, 10 orang. Jadi kita bisa tambahin misalkan 2 room with 2 queen size bed gitu
gitu ya. Di sini ini kita simple aja nih, kalau 10 orang berarti 5 room with 5 king size. Misalkan kayak gitu. Jadi kita bisa kasih detail untuk si akomodasinya. Terus kita save. Nah, di sini kita juga bisa tambahin detail lagi, misalkan twin untuk anak kecil bisa tambah, misalkan kayak gitu. Contoh aja ini. Jadi kita kasih detail lagi, jadi orang bisa kasih lebih banyak konteksnya, lebih banyak pilihan kayak gitu, king size. Nah, kayak gitu kita save, udah selesai di accommodation. Jadi nanti kalau ada orang masuk ke trip kita, dia bisa milih mau yang kayak gimana, basic, family, atau big family. Oke, itu untuk bagian accommodation. Yang pengen gue tambahin lagi sih add-on service-nya. Kalau tadi kan paket oleh-oleh, sebenarnya bisa macam-macam banget teman-teman. Kalau perjalanan kan paket oleh-oleh salah satunya doang gitu. Kita bisa nambahin juga misalkan asuransi, terus juga parkir. Selain itu misalkan rental kendaraan gitu ya. Mungkin di sini gue tambahin itu lebih ke asuransi perjalanan ya. Karena kan ini perjalanan lumayan banyak ya. Asuransi perjalanan by PT ABC gitu misalkan ya. Terus harganya berapa? Misalkan 250.000 per orang. Per orang. Jadi nanti bisa tinggal dikali aja. Misalkan 2 orang berarti 500.000 gitu. Terus di save. Terus kita lihat add-on service. Itu udah ada ya. Tadi ada paket oleh-oleh. Terus asuransi perjalanan. Mungkin di sini kita bilang per orang. Gitu yuk. Itu udah selesai untuk bagian akomodasi dan juga add-on service-nya. Nah, kita sekarang masuk ke dalam dunia perdesainan. Ini kan tampilannya masih kayak gini ya teman-teman. Masih basic. Nanti kita bisa sesuaikan tampilannya supaya lebih ke Sumatera-Sumateraan gitu. Oke, itu gimana cara masuknya? Caranya adalah kita masuk ke dalam dashboard. Terus kita klik di sini aja website builder. Nah, website buildernya ini tuh si homepage-nya. Kita bisa adjust. Dan kita bisa tambahin gitu halaman-halaman baru. Itu kita juga bisa masuk ke sini di pages. Ini kan ada TNC, kontak, dan juga post gitu ya. Ini kita masuk ke yang namanya website setting, website builder. Nah, di sini kita lihat nih tampilan dari home website kita seperti apa. Nah, kalau di sini paling gampang kan adalah kopinya dulu kita ganti, terus gambarnya kita ganti gitu ya. Ini supaya simple aja, gue udah nyiapin template-nya. Template-nya ini ya basic sih sebenarnya, gue nggak terlalu mendetail gitu ya untuk si home-nya. Intinya sih supaya lebih dapat konteks Sumateranya. Nanti gambarnya kita ganti pakai yang lebih Sumatera, terus tulisannya juga gitu ya. Nanti di sini juga akan diubah dengan pakai bahasa Indonesia. Terus di sini kita juga ganti halamannya ke bahasa Indonesia. Terus destination ini kita juga bisa pilih ya berdasarkan dengan kota-kotanya gitu. Terus di sini kayak aktivitas-aktivitas ini kan tadi salah ya. Nanti kita take out aja. Tadi kan ada kuliner, tour, workshop dan lain-lain. Terus di sini lebih ke kayak call to action-nya seperti apa. Terus di sini artikel, kalau kita mau nambahin artikel, terus ada about us dan lain-lain. Kita akan bikin semuanya itu dengan menggunakan Gemini ataupun ChatGPT sesuai dengan kebutuhan. Nanti template-nya akan gue share juga. Untuk foldernya nanti akan gue share seperti biasa di link di deskripsi ya, untuk teman-teman bisa coba gitu pakai atau langsung buat juga bisa gitu. Oke teman-teman, ini adalah template yang udah gue siapin ya. Ini basically gue generate-nya juga pakai AI gitu ya dengan ChatGPT dan juga Google Gemini. Jadi kita langsung aja pakai nih konten-konten yang udah disiapin, kita masukin ke dalam si Wonderful Sumatra ini gitu. Terus gimana cara ngeditnya? Pertama kita buka lagi tab editor, kita masukin nih hero konten ya. Jadi kita bisa edit sebenarnya gampang di sini di bagian konten. Ketika kita ngomongin tentang website builder di hero itu bagian yang ini. Itu kita ganti aja, ini kan gambarnya orang naik rafting gitu ya. Kita bisa ganti pakai gambar yang kita punya. Misalkan kita ambil yang ini kita bisa pakai, nah gitu. Jadi daripada kita bikin dari awal, kita bisa pakai juga yang lain. Ini gue contohnya yang di sini juga ada, kita bisa masukin juga di sini. Nah ini kalau kita pakai sesuai dengan template ya, yang ini gambarnya. Ini kita bisa adjust, misalkan dibuat kayak gini tuh, dibuat gelapin di sebelah kiri supaya kebaca gitu tulisan sebelah kirinya. Terus kontennya ini kita ganti, jelajahi keindahan Sumatera yang memukau. Kita masukin aja di sini kontennya. Di sini bisa, terus si petualangan gini-gininya bisa, terus ganti lagi gitu. Ini dan juga teman-teman di sini tuh enaknya adalah ini kita ke URL, misalkan URL-nya itu kita ambil yang tadi ya, konten pertama kita si mana tadi
fiturnya ini kita copy aja linknya, kita masukin sini gitu. Jadi nanti kalau diklik langsung masuk ke dalam halaman sini. Nah, kalau gua mendingan sih update setiap ada perubahan yang cukup signifikan. Ini kan hero-nya lumayan signifikan ya berubahnya ya. Kan masih tampilnya masih gini, kita save aja. Terus kita refresh lagi. Nah, udah berubah kan? Udah sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu gambar yang lebih Sumatera. Ini gambarnya agak pecah ya. Nanti kita bisa pakai gambar lain atau generate ulang. Cuma sementara kita pakai yang ini aja. Ini udah bagus banget gitu. Terus ini kan why choose us, kontennya seperti apa. Ini kita bisa juga adjust. Ini untuk hero-nya udah selesai ya. Kita balik. Terus di sini masuk ke feature. Why choose us itu kan kayak fitur ya. Feature section. Ini kita bisa ganti title-nya. Itu gue udah bikin di bagian bawah. Bagian mana ya? Oh, ini. Mengapa pilih kami gitu. Ini gue naikin aja. Mengapa berpetualang bersama kami gitu misalkan. Kita masukin sini. Terus di sini kita ganti lagi. Ini bisa kita matiin kalau mau. Terus kita ganti ini tulisannya. Features-nya kita ganti. Pengetahuan lokal misalkan gitu ya. Terus kita ganti lagi, kami memiliki bla 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 bla. Kita masukin sini gitu. Jadi langsung ke update di bagian sininya teman-teman. Ini ikonnya juga kita bisa ganti, misalkan gambarnya yang lebih representatif, knowledge atau book gitu kali ya. Buku tuh. Jadi kayak lebih, oh kita tuh orang lokal gitu. Warnanya juga bisa kita ganti. Misalkan jadi warna biru, jadinya lebih gelap gitu yang gini. Nah itu juga bisa gitu. Untuk bagian sini nanti kita gue skip aja karena sama prosesnya. A few moments later. Oke, ini ketika kita udah ganti gitu ya kontennya dari yang tadi pakai bahasa Inggris jadi pakai bahasa Indonesia. Cuma di sini kan dari template-nya itu disaranin 4 ya dari si template-nya ini. Cuma kalau 4 tampilan akan jadi kurang bagus. Jadi kita take out aja yang kurang relevan kayak ini ya. Paket yang disesuaikan nih kayak ngomong apa sih sebenarnya. Jadi kayak gini aja gitu. Jadi pengetahuan lokal, dukungan 24 jam dan juga pariwisatanya itu berkelanjutan gitu. Oke. Terus kita bisa balik lagi ke bagian sini, ke tripnya sendiri. Itu kita bisa ganti ke destinasi unggulan. Jadi kita langsung pilih aja destinasi terbaik di Sumatera. Di sini kita masukin gitu. Sorry, di bagian sini yang ini dihapus aja bisa kok. Number of tour-nya karena kita cuma punya satu, jadi ya udah kita masukin yang ini dulu aja gitu ya. Itu bagian si destinasi. Nah, untuk bagian destination yang ini itu berdasarkan kota kan, tour package bukan, ini berdasarkan destinations, kota mana aja gitu. Ada Nepal, Sumatera Utara dan lain-lain. Ini kita bisa adjust, tapi menurut gue kayaknya untuk sementara karena kita cuma punya satu trip, kita take out aja ini. Gimana cara take out sebuah section? Itu gampang. Caranya ada tinggal klik ini. Delete permanently. Oke, setelah kita coba cek dia nggak bisa dihapus, kita skip dulu aja. Terus di sini most popular activities, nah activitiesnya ini apa aja sih yang dilakukan gitu ya dalam sebuah perjalanan, misalkan kalau kuliner ya kuliner, kalau yang lainnya misalkan kayak snorkeling dan lain-lain gitu. Cuma untuk sementara kita pakai yang ini, paling ini gua akan bersihin dulu yang bagian ini ya, karena tadi salah kopas. Kita bisa edit, mungkin paling gampang kita ganti bahasanya dulu ya. Ini misalkan destinasi untuk yang atas karena kita nggak bisa hapus kita ganti aja. Untuk bagian ini kita ganti aja tujuan perjalanan, ini bisa kita hapus gitu. Terus di sini kita bisa pilih sebenarnya mau mana aja karena kita nggak ada Nepal ya, jadi kita take out aja. Jadi kita cuma milih 3, Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Nanti kita juga bisa adjust tampilannya supaya gambarnya itu ini kan masih bawaan ya gitu, tapi itu nanti aja. Terus nextnya untuk di most popular activities ya kita ganti aja dulu tulisannya aktivitas populer. Terus di sini kita hapus. Terus di sini kita pilih aja yang relevan sama kita tadi, kuliner. Terus ada tour, ada workshop gitu. Nanti kita juga bisa hapus sebenarnya sih kategori yang panjang ini gitu.
Oke, kita ganti juga bisa lihat semua aktivitas. Yang ini juga tadi destination, lihat semua tujuan. Lihat semua tujuan. Oke. Itu udah untuk bagian destination atau tujuan dan juga aktivitas. Nah, di sini call to action. Nah, untuk call to action ini kita bisa juga ganti di sini. Title-nya apa? Misalkan call to action-nya ayo mulai perjalanan yang tak terlupakan di Wonderful Sumatera. Misalkan kayak gitu ya. Ini bisa kita hapus booking perjalanan sekarang. Misalkan kayak gitu ya. Ini nanti bisa ditambahin juga URL-nya. Oke, itu untuk si call to action. Nah, untuk call to action ini gambarnya kan masih pakai gambar yang lama ya. Kita bisa ganti gambarnya pakai dari library kita. Misalkan yang ini atau yang lebih Sumatera gitu ya. Mungkin ini ya. Gitu, ini bisa kita adjust juga kasihnya. Karena masih jadi malah nggak kelihatan, kita bisa ganti juga. Ya, mungkin lebih ini bisa kita ganti. Oke, tuh. Jadi ketika orang scroll nggak gerak gitu ya. Namanya parallax. Nah, keren kan? Terus artikel karena belum ada, kita skip dulu aja, kita hapus. Sama ya, error di sini. Jadi kita sementara nggak usah dihapus dulu. Nanti kita bikin aja artikel 1. Terus about us, ini bisa kita ganti tentang kitanya. Itu tentang kami, tentang Wonderful Sumatera. Itu kita bisa ganti di about us-nya. Ganti gini, terus untuk detail deskripsinya ini kita bisa ambil, jebret, learn more-nya kita bisa ganti, pelajari lebih lanjut. Oke, itu udah. Terus ini associate with, ini untuk masukin logo-logo. Misalkan teman-teman di sini destinasinya itu kayak punya partner penerbangan, hotel dan lain-lainnya, bisa masukin di sini gitu. Terus ini untuk footernya ini bisa kita ganti. Bisa mau masukin image karena kita nggak ada asetnya ya, kita matiin aja. Terus untuk kontennya sendiri itu bisa kita ganti di sini itu ya. Untuk nomornya misalkan gue ganti nomornya jadi nomor kalau di Jakarta kan 021, terus misalkan ini asal, terus linknya itu kemana itu juga bisa. Emailnya misalkan kontak at wonderfulsumatera.com. Ini alamatnya udah sesuai, misalnya Jalan Merdeka Barat dan lain-lain. Ini kita bisa tambahin ya teman-teman untuk kolomnya. Terus ini juga kayak follow di mana, ini bisa kita take out, kita matiin gitu ya, itu bisa. Ini terus masukin si sosial media bisa, rekomennya juga bisa, brand juga bisa gitu. Nah ini kita take out aja biar lebih sepi. Oke. Follow us-nya di sebelah kanan. Itu kayak udah bawaannya di sebelah kanan. Jadi bawa kosong aja. Dan kita udah selesai untuk halaman home-nya gitu. Jadi gampang banget ya. Karena ini ibaratnya template-nya udah disiapin gitu ya teman-teman. Jadi kita tinggal adjust saja secara kontennya seperti apa gitu. Ini yang selanjutnya paling kita perlu lakuin adalah adjust tampilan si masing-masing perjalanan. Misalkan perjalanannya kan ini sama semua, terus juga aktivitasnya sama semua gitu. Terus artikel nanti kita akan tambahin juga. Oke, sekarang kita udah selesai gimana caranya edit tampilan menggunakan web builder dari si Tripcart. Di tahapan selanjutnya kita akan adjust lagi di bagian dashboardnya supaya penampilannya dan juga tadi balik lagi ke angka harganya itu sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, ini kita save dulu dan kita akan masuk ke dalam dashboardnya lagi. Dan ini kalau kita refresh, tampilannya udah berubah ya. Gitu teman-teman. Oke, kalau tadi kita ngebahas tentang cara bikin tournya atau tripnya, terus juga kita bikin tampilannya itu sesuai dengan kebutuhan kita secara outside gitu yang di luar. Nah, kita pada bagian sini kita akan setting dari sisi dalamnya atau backendnya gitu ya dengan si sistem dari Tripcart. Oke, kita masuk ke dalam dashboardnya lagi. Oke, kita udah balik lagi ke dalam dashboard dari Tripcart. Selanjutnya, yang pertama kita perlu lakukan adalah apa? Tentu aja ganti dari currency-nya, kan itu penting banget. Di sini kan kita di tool settingnya currency-nya itu masih United States, kita ganti Indonesia rupiah, save, terus kita refresh.
udah berubah jadi rupiah gitu ya. Terus juga untuk bagian tadi tampilan awalnya itu yang di luarnya itu si perjalanan gitu ya, itu bisa kita ganti di mana, di bagian destinations. Nah di sini kan ada Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, kita bisa edit di sini. Kita kasih aja gambar, kita udah punya foto Aceh. Foto Aceh itu yang ini, yang ada masjidnya. Terus kita update. Nanti kita lihat lagi di bagian Sumatera Utara, kita ganti lagi. Oke, ini udah tampilannya udah sama, udah sesuai semua ya, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Nanti kita tinggal refresh aja dan udah berubah gitu ya tampilannya. Nextnya kita akan masuk ke dalam activities yang ini dihapus aja. Terus yang ini workshop dan lain-lain sebenarnya harus bikin dulu ya. Kita bikin dulu gambarnya. Oke, di sini gue udah masukin gambar-gambarnya ya. Ini untuk workshop. Untuk tour kita edit lagi. Tour. Terus untuk kuliner kita update. Oke, semua jenis activity-nya udah ada. Kita refresh lagi dan udah sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya teman-teman. Tinggal si Wonderful Sumateranya aja. Itu kalau mau di adjust Wonderful Sumateranya, kita balik lagi ke halaman home kita ini. Kita masuk ke website builder. Ini kita adjust di sini. Nah, image-nya kita bisa ganti. Misalkan yang lebih oke ini kali ya. Nah, gitu. Jadi ya dari awal kita udah jelasin kalau kita tuh lebih banyak tentang experience kuliner kayak gitu-gitu ya. Oke. Terus kita tinggal save aja. Dan udah tampilan kita sesuai ya. Gitu, tinggal artikelnya aja. Oke, itu udah selesai ya bagian yang dalam-dalamnya. Terus kita kalau pengen bikin artikel seperti apa? Jawabannya ada di bagian post. Terus juga di all post. Ini kan masih nggak ada post sama sekali. Ini kita bisa bikin nih artikel. Ini gue generate dulu pakai ChatGPT untuk artikelnya gitu ya misalkan. Ini artikelnya udah ada, kita kopas aja. Ini cerita tentang restoran di Medan ya. Ini kita kopas aja, jebret. Kita tulis oke. Dan terus kita masukin sini, jebret. Oke. Kita klik publish update. Terus kita cek lagi di sini. Artikelnya udah ada, tinggal ganti gambarnya aja. Di bagian sini, image gambarnya. Kita masukin kota Medan, cerita di Medan ya. Update, terus kita nah, udah muncul artikelnya. Gampang banget kan teman-teman untuk bikin kontennya gitu. Ini tampilan dari artikelnya. Ini kita bisa adjust juga, misalnya kasih di bold juga bisa gitu ya, tinggal diginiin aja misalkan. Terus juga gini nanti tinggal di update terus akan muncul berubah gitu. Hampir instan kalau di sini ya untuk di konten si Tripcart ini dia cepat banget update-nya dibandingkan tempat lain ya. Kadang-kadang kan masih ke cache jadi belum ke update gitu. Oke, secara untuk experience user ini udah bisa dibilang jadi ya websitenya, gampang banget ya teman-teman. Teman-teman tinggal bikin kontennya untuk kalau contoh itu bisa dengan ChatGPT ataupun Gemini, terus tinggal dimasukin aja di sini. Nggak perlu mikir codingannya gimana atau workflow-nya gimana gitu. Tahap selanjutnya kita akan masuk lagi ke dalam dashboard ini. Terus kita akan setup yang lebih ke sistem. Nah, untuk sistem pertama yang perlu kita sesuaikan adalah apa? Yaitu email-emailan. Nih, email notification. Jadi di sini kita bisa nentuin ya teman-teman untuk sistem emailnya kayak gimana. Misalkan kita ambil salah satu tour, yaitu cuma satu-satunya doang sih. Tour kita yang tadi. Ini kita lihat tournya. Terus view detail. Misalkan gue pengen order nih. Ya kan, inquiry. Itu nanti akan ada sistemnya. Sistemnya itu nanti akan masuk ke dalam si email gua dan juga bisa tektokan lewat email. Kita contohnya aja ya. Nah, kalau kita buka lagi ke dalam website kita gitu ya untuk turnya, ini kan ada tulisan tadi ask question atau ada pertanyaan ini udah gua adjust. Nah, kalau kayak gini ini lebih ke nanyain gitu ya ke adminnya, bukan ngebooking. Pertanyaan kenapa tur ini belum bisa di booking gitu ya. Nah, jawabannya adalah ketika kita masuk ke sini ini masih kosong ya. Di tour settingnya kita harus sesuaikan. Itu masuk ke dalam tour, terus ke all tour, terus kita bikin yang ini yang utama.
Ini kita adjust tanggalnya supaya bisa diorder orang. Nah, untuk ngedit tampilan si dates-nya itu, kita balik ke dates, ke tanggalnya. Ini kan 7 hari, jadi kita harus deket-deket gitu untuk bikin si orderannya. Ini kan tanggal 31 Maret, 24 Maret gitu ya. Itu sekitar 7 hari dari tanggal si 17. Nah, jadi kalau kita udah tambahin tanggalnya, kita update, terus kita refresh, jebreng, udah ada choose your date. Jadi ada beberapa pilihan tanggal di mana orang bisa pilih paketnya. Nah sekarang kita akan karena udah kita tentuin tanggalnya, ini bagus banget ya, langsung ada tulisan booking, group discount available gitu ya. Dari tanggal 24 Maret sampai tanggal 30 Maret harganya jadi 750.000, 10 available, kita bisa klik book now. Nah di book now ini kita baru masukin tuh data-data dari kitanya sendiri. Nah di sini misalkan kita bikin perjalanannya itu berenam, nanti angkanya akan berubah nih harganya. Kalau di sini kan harganya itu di 750.000, kita ubah. Nah, di sini kalau 6 orang kan mulai dari 7 juta gitu ya untuk perjalanannya. Terus kita mau tambahin 1 traveler, 2 traveler gitu-gitu, itu bisa. Kita asal dulu aja lah. Kayak gini, terus kita masukin namanya. Santos. Terus misalkan email gua, santos.emisan@gmail.com. Ingat ya, ini nanti akan ujung-ujungnya masuk ke dalam email kita. Ini masukin aja nationality Indonesia. Ini prosesnya udah oke banget apa? Ini banyak banget ya. Ini gue kurangin aja karena banyak banget yang harus diisi. Satu aja. Karena ini contoh doang ya. Oke. Tidak ada. Nah, untuk payment itu nanti aja. Abis ini kita akan bahas terkait dengan paymentnya. Oke, ini untuk orderannya udah masuk semua. Terus ini gue udah masukin email gue. Kita book now. Oh, ini 1 traveler. Nah, masih ada. Ini kita coba dulu aja. Book now. Nah, ini lagi proses ngebook. Nah, tuh thank you. Jadi kayak, oh ini udah di book. Bayar 7,5 juta. Terus ini datanya. Gue pengen home. Nah, terus di sini kita balik lagi ke dalam dashboard kita. Jangan lupa update. Kita masuk ke sini, terus kita lihat bagian booking, all bookings. Nah, di sini udah ada kan, Mr. Santos gitu. Di sini ada detailnya. Gue sebagai admin bisa lihat, terus gue sebagai user bisa lihat juga harus. Nah, untuk emailnya itu masuk ke dalam spam, terus udah ada tuh gitu ya. Udah ada kayak detailnya seperti apa, loginnya untuk paymentnya kayak gimana gitu. Gitu, itu adalah fungsi dari email yang ada dalam Tripcart. Itu mempermudah kita untuk ngingetin user supaya mereka melakukan payment. Karena kan di sini paymentnya belum ada ya, belum. Jadi kayak jatuhnya pending. Kalau di sini tulisannya dia malah bikin book now and pay later. Jadi bayar sekarang, bayarnya nanti. Cuma tenang aja, karena ini udah canggih Tripcart ini, itu paymentnya udah disediain teman-teman sama dari Tripcart. Mungkin teman-teman nanya gitu ya, Tripcart kan dari luar negeri gitu ya, sistemnya bukan dari Indonesia, terus payment gimana? Kan payment itu cukup ribet ya untuk prosesnya. Tenang saja teman-teman, ini kan PayPal ya, Stripe ya, siapa sih orang Indonesia punya dua ini? Tapi tenang aja. Nah di sini ada yang namanya Sendit. Nah Sendit itu apa? Sendit itu adalah payment gateway teman-teman, payment gateway supaya teman-teman bisa nerima berbagai macam pembayaran lewat sistemnya Sendit. Jadi kayak ibaratnya untuk yang ngurusin pembayaran itu nanti adalah si Senditnya ini. Jadi teman-teman nggak usah set up di websitenya gitu. Jadi tinggal diintegrasiin pakai namanya secret key ini. Jadi kalau teman-teman mau bikin juga bisa. Cuma itu mungkin di pembahasan selanjutnya gimana cara bikin akun Sendit dan integrasiin ke dalam Tripcart. Tapi intinya kalau teman-teman pengen nerima kris, kartu kredit, debit dan lain-lainnya itu bisa dengan menggunakan Sendit di website ini. Kita tinggal masukin secret key-nya aja gitu. Oke, karena sekarang kita masih belum punya si key-nya itu dari Sendit, jadi kita belum bisa nyalain di website kita ini. Jadi kalau teman-teman kita mau nyoba lagi gitu ya untuk order your date, itu masih pilihannya cuma satu, yaitu si pay letter tadi gitu. Ini kita nyalain aja. Nah, nextnya kita setelah udah nentuin harganya gitu ya, dan juga sistem paymentnya, kita pengen nambahin promo.
Nah, kalau teman-teman lihat harga di sini kan masih sangat nanggung ya. Dari yang harga awalnya itu 8,5 juta jadi 7,5 juta gitu, masih kurang greget. Minusnya cuma minus 12%. Pertanyaannya gimana supaya orang lihat tuh lebih tertarik lagi nih supaya mau order layanan kita gitu. Ini kan ada dua ya, yang asli sama yang kopi, jadi isinya sama semua. Nah, untuk itu kita bisa bikin yang namanya kupon gitu. Di kupon ini kita bisa bikin custom diskon lah, misalkan lebaran liburan, tadi gue udah bikin juga lebaran liburan, amountnya berapa? 30% misalkan, tours yang masuk ini, terus exclude-nya nggak harus, terus mulai dari kapan promonya, kita pilih terakhir sampai tanggal 8 gitu ya, orang-orang kan udah mulai libur, ini 500 orderannya, tapi kan kita awal 1,5 juta ya, 7,5 juta. Terus setelah itu pilih berapa sih limit per customer, kita nolin aja, add max uses. Ini jadi kayak kuota dari si kuponnya. Terus kita masuk ke dalam si ini lagi, kita masuk ke dalam perjalanannya. Terus choose date, kita pilih. Nah ya, di sini grup diskon, harganya kan dari 7,5 juta. Kalau berenam kan jadi 7 juta. Di sini kita bisa nambahin yang namanya kupon. Nah, have kupon diskon lebaran liburan. Kita klik apply. Nah, itu langsung masuk diskonnya dari yang awalnya 7,5 juta jadi 5,25 juta gitu. Jadi ada diskon sampai 30%. Ini mau kita gedein lagi bisa. Caranya tinggal di sini aja. Kuponnya kita ganti, kita pilih, kita edit gitu. Oh, edit nggak bisa, berarti kita harus bikin baru gitu teman-teman. Oke, sekarang kita udah selesai untuk bikin kupon-kuponan. Ini adalah langkah terakhir dari kita. Ini kan payment gateway kita nggak punya ya, jadi kita nanti aja. Ini yang langkah terakhirnya adalah setup your custom domain. Nah, custom domainnya itu kan masih panjang banget ya. Kita pengen bikin yang namanya Wonderful Sumatra doang. Ini kita klik aja previewnya, kayak gini, balik lagi basically. Terus kalau kita mau naikin gitu ya, supaya naikin website kita supaya menggunakan domain yang beneran gitu ya, nggak pakai belakang trip on tripcart.com-nya, itu kita harus upgrade gitu teman-teman. Teman-teman mau pakai yang mana? Apakah growth, accelerate, atau scale? Itu tergantung kebutuhan teman-teman. Cuma yang penting di video kali ini kita ngebahas gimana cara makainya. Kalau menurut teman-teman udah bikin gitu ya, kan kita bisa dapat free trial sampai 30 hari. Itu kita bisa nyobain sampai dapat gitu ya tampilannya sesuai yang kita butuhkan. Kalau menurut teman-teman di sini, ini worthy banget untuk bisnis travel gua. Itu bisa subscribe di harganya di $29 per bulan untuk yang yearly, kalau monthly-nya di $39. Itu kalau teman-teman beli gitu ya atau subscribe, itu kita bisa dapat macam-macam nih, ada yang namanya custom domain tadi gitu. Jadi dari yang belakangnya dari wonderfulsumatra.ontrip.com terus jadi cuma Wonderful Sumatra gitu. Oke teman-teman, sekarang kita udah bisa bikin website untuk travel ataupun tour dengan tripcart.com. Nah ini prosesnya jadi jauh lebih simpel dibandingkan kita menggunakan WordPress atau platform lainnya, karena bisa dibilang sistemnya ini udah disiapin, udah rapi banget. Kita tinggal fokus bikin page-nya aja, kontennya seperti apa, dan juga bisnisnya itu sendiri, marketingnya itu gimana, karena sistemnya udah disediain oleh tim Tripcart. Dan buat teman-teman di sini yang masih ada pertanyaan, langsung aja tanya di bawah ya, nanti gue usahain jawab. Dan kalau teman-teman mau nyoba, langsung aja tripcart.com, free trial 30 hari, cobain, kalau cocok bisa langsung subscribe. Cek video gue yang lain di sini tentang analitik, cek video gue lain tentang website di sini. Bye.